Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, bertemu kembali dengan saya pendamping PK Kabupaten Ciamis Andi Rosmayadi. Seperti biasa kita akan mempelajari dan melanjutkan materi yang telah disampaikan yang sebelumnya. Kita akan melanjutkannya di modul kesehatan sebenarnya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu semua sudah bisa menghadiri kegiatan wajib rutinan anggota PKH, yaitu kumpulan atau pertemuan FDS gitu ya. Untuk itu terima kasih pula kepada tuan rumah, kepada Ibu Emeh ya di sini. Alhamdulillah kita bisa semua bersilaturahmi ke rumah Ibu Emeh. Terima kasih atas jamuannya. Mudah-mudahan segala bentuk yang dikeluarkan ataupun yang diberikan itu menjadi amal kebaikan untuk Ibu Emeh gitu ya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan FDS ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bahwa kita semua sebentar lagi akan menonton film pendek tentang pentingnya jamban sehat. Jadi ya sekarang kita akan mempelajari tentang jamban sehat gitu ya. Baik, bisa ditonton terlebih dahulu film 3.4 untuk pentingnya jamban sehat. Saya ngambil untuk banyak kok Pak. Ya semen aja lah. Aduh, semen lagi mana Pak? Waduh, pagi lagi ngobrol serius ya Pak. Serius dong Pak. Saya ini mau buat jamban rumah Pak. Wih, Pak Rusli lagi banyak duit nih, tiba-tiba bikin jamban. Enggak kok Pak, jamban murah aja, jamban kecil, dari papan, murah kan Pak? Tapi Pak, bilik jangan kecil, sampai dengan air mencuci tangan nggak bisa bawa masuk. Benar juga ya. Mau usah dipikirin Pak, cuci tangan mah. Pak, kalau bikin dari bilik baru bisa lebih murah. Ya udah, saya kasih diskon lagi. Nah, gitu tuh Pak, iya. Bapak nggak bikin juga. Nah, saya mah mau ada pendapat Pak. Sekali deket sini aja gampang. Pak, justru Pak, karena cuma dekat kali itu, makanya saya buat sendiri. Dulu ya, waktu istri saya lagi hamil, sering malam-malam saya anterin saya ke kali. Aduh, rasanya gampang aja Pak. Bapak tunggu itu ya Bu ya. Ya. Pak, masih di luar kan? Jangan pergi, takut. Iya Bu, Bapak masih di sini kok Bu. Repot, kadang mertua saya, makanya saya buat sendiri di rumah. Lagian harganya murah kok Pak. Bapak bikin aja, lagi ngetrend. Macam gimana Pak? Pak RT punya, Pak Ahmad, Pak Dadang, Pak Musbara. Semuanya saya bikinin zamannya. Pak itu udah punya belum? Dia belum punya Pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya sama Pak. Berarti dia belum ngetrend tuh Pak. Pak, bikin jamban rumah itu, bikin keluarga masyarakat repot kalau mau buat ngajar. Aman dan nyaman Pak ini. Nah, itu film pendek tentang pentingnya jamban sehat. Nah, jadi dari film yang sudah ditonton tadi kita bisa menyimpulkan bahwa pesan yang ada di dalam film tersebut yaitu jangan BAB sembarangan di kali atau di ruang terbuka.
buatlah jamban sehat di tiap-tiap rumah gitu ya. Kemudian membuat jamban di rumah, di dinding dan atapnya tidak harus dari semen tetapi bisa dari bili papan ataupun bambu. Kemudian ruang jamban harus memuat 1 ember untuk cuci tangan. Nah, jadi dari film pendek tadi itu semuanya sudah tergambarkan bahwa jamban itu memang sangat penting. Kemudian sekarang Bapak akan tanya ya, coba di mana ibu-ibu ya, di mana ibu-ibu dan keluarga biasanya melakukan BAB? Barangkali sok. Dari Ibu Ici dulu, silakan. Di mana Ibu Ici? Apakah ke jamban sungai atau punya di rumah? Punya di rumah. Kemudian Ibu Emeh ada di rumah. Ibu Ayu di rumah. Ibu Dini jamban di rumah. Kemudian Ibu Titin ada di rumah. Ya, bagus ya. Kemudian apa jamban yang sehat itu seperti apa? Coba satu orang, jamban yang sehat itu seperti apa? Ibu Emeh silakan. Jamban yang sehat itu jamban yang bersih, Ya. tidak kotor, dan ada air mengalir. Dan ada air mengalir, jadi harus benar-benar terawat gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Emeh. Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, coba apa manfaat BAB di jamban yang sehat? Bikin nyaman, kemudian ya, terus membuat kita sehat gitu ya. Jadi intinya dari lingkungan tidak kotor gitu ya. Kemudian ada lagi? Silakan. Ada lagi Bu? Cukup? Oke, kalau cukup. Nah, terakhir, siapa yang sudah memiliki jamban sehat dan siapa yang di sini yang belum gitu ya. Jujur saja, silakan. Dari Ibu Titin, gimana? Apakah sudah memiliki jamban yang sehat atau belum? Jujur ya. Sudah. Kemudian Ibu Nini? Sudah? Yakin? Oke. Terus Ibu Ayu? Sudah. Ibu Emeh? Ibu Ici? Sudah semua berarti ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memiliki ya, rata-rata di sini sudah memiliki jamban yang sehat. Jadi tidak usah pergi ke kali, ke sungai dan sebagainya ya. Kemudian jamban yang sehat itu mencegah menularnya penyakit yang menyebabkan diare. Dan jamban sehat itu tidak perlu mahal gitu ya. Jadi kita bisa melihat klip cat 3.7. Ini adalah kriteria jamban yang sehat. Bisa dilihat ya. Ini ada gambar desain jamban di sini ya. Kemudian ini keterangannya ada. Yang pertama itu pencahayaan ya. Pencahayaan itu ada cahaya dan udara segar masuk. Yang dinding dan atap itu harus bersih dan tidak kotor. Kemudian lubang kakus itu ya, bersih, tidak ada sisa kotoran ya ataupun tertutup. Kemudian bak air, dinding dan dasar bak, dinding dan dasar bak itu harus bersih dan sering dibersihkan gitu ya. Suka membersihkan baknya Ibu? Suka. Ya, itu biasanya ini membersihkan ataupun mencegah dari jentik-jentik nyamuk gitu ya. Itu harus. Kemudian air limbah ya. Kemudian tidak ada air bergenang di lantai. Kemudian air limbah mengalir lancar kepada salurannya tertentu. Kemudian gitu ya. Kemudian bak kotorannya jauh dari sumur agar tidak mencemari air minuman. Kemudian bak perembesan ya untuk air. Nah, di sini tidak mencemari sumber air bersih, paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Kemudian yang keduanya itu tersedia air bersih gitu ya. Pastilah insya Allah ya, semuanya pasti sudah pada menggali sumur atau sungai gitu ya. Kemudian tersedia kloset yang bersih gitu ya, dan tidak bau dan nyaman digunakan. Nah, biasanya sekarang kan zaman modern nih Bu ya, suka ada pewangi toilet ya. Ya, dibiasakanlah gitu ya.
kalaupun tidak ada ya bisa pakai yang tradisional aja, bisa pakai daun jeruk atau apa Bu ya, dipakai itu nggak apa-apa Bu, yang penting tidak bau gitu ya. Kemudian tersedia tempat cuci tangan yang memadai gitu ya. Di rumahnya, di zamannya ada tempat cuci tangan yang tetap kering ya, oke. Dan yang terakhir memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Nah tadi disebutkan pencahayaan dan ventilasi itu memang harus ada di jamban kita supaya menambah kenyamanan kita ketika membuang air kecil dan buang air besar gitu ya. Jadi tadi materi tentang pentingnya jamban sehat gitu ya. Baik, di sini apabila ada ibu-ibu semua yang belum memiliki jamban sehat bisa dikonsultasikan gitu ya kepada bapak ataupun pendamping ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi insya Allah semuanya itu harus sudah mempunyai jamban yang sehat. Tidak perlu mahal Bu ya, yang penting itu sehat dan bisa kita rawat dan kita jaga gitu ya Bu ya, supaya penyakit itu tidak datang. Karena sumber penyakit itu biasanya kebanyakan apabila kita itu teledor dalam menjaga kebersihan gitu ya. Jadi itulah, mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya Ibu ya. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu semua harus mengetahui dan harus paham mengenai kriteria jamban sehat supaya ibu di semua dan keluarganya itu bisa nyaman ketika buang air besar, buang air kecil dan mandi dan sebagainya Ibu ya gitu ya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa diterapkan Ibu ya dan bisa dicerna dengan baik. Mengerti Ibu semuanya? Sebelum kita ditutup ada pertanyaan terlebih dahulu barangkali? Cukup? Sudah paham berarti Ibu ya? Oke, kalau sudah paham terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.